Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Himpau di Kabupaten Cirebon hari ini pada tanggal 20 Februari 2025 kami Himpau di Kabupaten Cirebon beserta seluruh jajaran dan pengurus cabang Himpau di Kecamatan Kapetakan hari ini melaksanakan kegiatan ziarah ke makam Syekh Magelung Sakti yang berada di Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan. Dan hari ini kami bersyukur bisa bersilaturahmi dan berziarah ke makam Syekh Magelung Sakti agar kami tentunya Himpaudi bisa menyiarkan kegiatan-kegiatan kami khususnya Himpaudi Kabupaten Cirebon untuk Show Ramadan Loving ini, tentunya untuk menyampaikan bahwasannya kebudayaan yang ada di Kabupaten Cirebon, tentunya sejarah Islam tentang Islam di Kabupaten Cirebon, yaitu salah satunya ada di Desa Karangkendal, tentunya di makam Syekh Magelung Sakti. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkuasa. Kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Korwil sekaligus pemilik Kecamatan Kapecakan, Bapak Pamuri SPD, kemudian yang MPD yang kami hormati Bapak lebih sama desa apa yang namanya Karangkendal, dan yang saya banggakan tentunya dan sangat saya hormati seluruh jajaran pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Cirebon yang hadir pada hari ini, kemudian yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan pula seluruh jajaran pengurus cabang Himpaudi Kecamatan Kapatakan. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini tentunya hari yang penuh barokah bagi kami Himpaudi, karena alhamdulillah kami bisa berkunjung di Syekh Magelung Sakti ini, dan mungkin ini ada kali pertamanya saya pribadi juga teman-teman mungkin ya yang pengurus daerah untuk bisa berziarah ke Syekh Magelung Sakti ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat salam tetap kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus cabang Kecamatan Kapetakan yang sudah memfasilitasi kami tentunya di kegiatan Ramadan Kuat, Ramadan Kuat. Mudah-mudahan ini adalah sebagai sejarah untuk disampaikan kepada teman-teman khususnya di 27 kota kabupaten seprovinsi Jawa Barat, karena ini adalah program pengurus pusat, pengurus wilayah untuk kegiatan Ramadan Kuat. Tentunya di samping kegiatan ini pula ada juga kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya kita berdasarkan pada kegiatan yang ada di buku Ramadan Kuat. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan ini, tentunya walaupun tidak 100% pembelajarannya, namun kita menggunakan buku Ramadan Kuat untuk kita bisa belajar bersama di setiap lembaga atau sekolah masing-masing dengan sesuai hari yang ada di buku Ramadan Kuat, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tema yang ada di buku Ramadan Kuat. Mungkin itu sasaran utama bagi pengurus pusat agar bulan puasa ini bisa disampaikan ke anak-anak usia dini, tentunya terkait bagaimana dan apa yang harus kita laksanakan sebagai guru PAUD kepada anak-anak kita ketika masa bulan puasa atau masa bulan Ramadan ini, sehingga apapun yang kita berikan itu semuanya sesuai target yang sudah ada di buku Ramadan Kuat. Dan teman-teman semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kami mohon kepada arahannya sejarah tentang bagaimana Syekh Magelung Sakti ini, karena kami belum paham betul Pak, barangkali salah kalau kami, sehingga nanti Bapak yang akan menyampaikan sejarah tentang kebudayaan Islam, sejarah Islam yang ada di Kecamatan Kapetakan ini, khususnya di Karangkendal terkait dengan Syekh Magelung Sakti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah juga dan semuanya teman-teman yang sudah mensupport acara ini. Mudah-mudahan acara ini tentunya mendapatkan like dan share yang banyak, karena tentunya kami juga memiliki channel untuk bisa channel Himpaudi untuk bisa melihat kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dari mulai awal kepengurusan sampai detik ini. Seperti itu ya Bunda, mohon di like dan subscribe-nya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesaktian Syekh Magelung Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Magelung Sakti adalah seorang ulama murid Sunan Gunung Jati yang berpenampilan sangat khas, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah.
karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun. Sehingga dia lebih sering mengikat rambutnya atau menggelung rambutnya, kemudian dikenal sebagai Syekh Magelung atau Syekh dengan rambut yang selalu digelung. Berdasarkan Babat Cirebon, Syekh Magelung Sakti ini berasal dari negeri Syam atau Syria dengan panggilan Syarif Syam. Saat kanak-kanak, Syarif Syam tergolong bocah yang jenius. Tidak salah jika pada usia 7 tahun di kalangan guru dan para pendidiknya, dia telah menyandang panggilan sebagai Syufi cilik. Inilah yang menyebabkan kenapa dikala itu dia menjadi anak yang diperebutkan di kalangan guru besar di seluruh negara bagian Timur Tengah. Bahkan di usia 11 tahun, dia telah mampu menempatkan posisinya sebagai pengajar termuda di berbagai tempat ternama. Misalnya di Madinah, Makkah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa Palestina, dan berbagai tempat ternama lainnya. Walaupun begitu, dia juga banyak dihujat oleh ulama karena kian hari rambutnya semakin memanjang dan tak terurus. Sedangkan dalam pandangan mereka, Syarif Syam terkenal bukan sebagai seorang pelajar sekaligus pengajar religius yang selalu mengedepankan tata krama. Pelecehan dan hinaan yang kerap diterimanya membuat Syarif Syam mengasingkan diri selama beberapa tahun di salah satu gua di daerah Haram, Mekah. Hal itu dikarenakan rambut Syarif Syam semakin panjang, namun dia bukannya tak mau mencukur rambutnya yang lambat laun jatuh menjuntai ke tanah. Tapi apa daya, walau telah ratusan kali berikhtiar ke belahan dunia lain, tetapi dia belum pernah mendapatkan seorang pun yang mampu memotong rambutnya. Konon, sejak dilahirkan ke alam dunia ini, rambut Syarif Syam memang sudah tidak bisa dipotong oleh sejenis benda tajam apapun. Sehingga pada usia 30 tahun, Syarif Syam diambil oleh istana Mesir untuk menjadi panglima perang dalam mengalahkan pasukan Romawi dan Tartar. Dari sinilah namanya mulai masyhur di kalangan masyarakat luas sebagai panglima perang sakti di antara para prajurit perang yang ada sebelumnya. Betapa tidak jika kala itu kepiawaian seorang panglima perang bisa terlihat pada saat mengatur strategi perang, serta kehandalannya memainkan pedang, tombak, serta ketepatan dalam memanah. Berbeda dengan Syarif Syam yang akhirnya dikenal dengan sebutan Panglima Muhammad Syam Magelung Sakti, jika dia mengibaskan rambutnya yang panjang dan keras mirip kawat baja ke arah musuh-musuhnya. Akibatnya sudah dapat diduga, para musuh tidak ada yang berani mendekat dan lari pontang-panting karenanya. Sampai di usia 32 tahun selama 12 tahun, kemasyhurannya sebagai sosok panglima perang berambut sakti itu benar-benar tidak tertandingi. Hingga pada usia 34 tahun, dia mendapat petunjuk yang mengharuskannya mencari guru sebagai pembimbingnya yang juga dapat memotong rambutnya. Dan tanpa banyak pertimbangan, dia langsung meninggalkan istana Raja Mesir yang saat itu benar-benar sangat membutuhkan tenaganya. Dengan perbekalan secukupnya dan berteman ratusan kitab, Syarif Syam pun mulai mengarungi belahan dunia dengan menggunakan cukung, sejenis perahu kecil bercadik. Dalam perjalanan ini, dia pun mulai singgah dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid. Di antaranya Syekh Datul Ulun di Libanon, Syekh At-Tijani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arshi bin Beirut, Syekh As-Samargondi bin Zubair bin Hasan India, Syekh Muawiyah As-Salam Malaita, Syekh Mahmud Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salem bin Zab Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim Campa,
dan masih banyak yang lainnya. Tetapi walaupun begitu, banyak para waliullah yang didatangi. Tidak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Syarif Syam ini terus berkelana pergi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Purba Sangyang Dursasana Prabu Kala Sengkala di perbatasan Selat Malaka. Dari sang resi inilah Syarif Syam mendapat kabar jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu, Syarif Syam sangat senang dan seketika itulah minta diri untuk langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Jawa. Dan setibanya di pesisir Pulau Jawa, Syarif pun singgah di suatu pedesaan sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dapat dipertemukan dengan wali yang selama ini diimpi-impikannya. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, di tengah keheningan malam, Syarif Syam mendapat petunjuk jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Syarif Syam tiba di Cirebon. Dan benar saja, ketika di Cirebon inilah Syarif bertemu dengan orang tua yang dengan mudahnya memotong rambutnya. Tempat di mana rambut Syarif Syam berhasil dipotong kemudian diberi nama Karanggetas. Orang tua itu yang kemudian belakangan diketahui bernama Sunan Gunung Jati. Sesuai dengan nazarnya, akhirnya menjadi guru dari Syekh Magelung Sakti dan berganti nama menjadi Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka ini kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Selain nama Syekh Magelung Sakti dan Pangeran Soka, Syarif Syam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Karangkendal sendiri dia dapatkan karena ketika sekitar abad 15 saat ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara. Beliau tinggal di desa Karangkendal, Kapetakan, kurang lebih 19 km sebelah utara Cirebon. Di desa ini pun, Syekh Magelung Sakti kemudian diangkat anak oleh penguasa Karangkendal yang bernama Ki Tarsiman, yang mempunyai nama lain Ki Kerayunan atau Ki Gede Karangkendal. Bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe karena mempunyai 25 anak dari istrinya yang bernama Nyi Sekar. Syekh Magelung Sakti mempunyai seorang istri yang juga memiliki nama besar di wilayah Cirebon, yakni Nyimas Gandasari. Menurut Babad Cirebon, sebelum menikahi wanita sakti tersebut, Syekh Magelung Sakti mendengar sayembara bahwa ada bangsawan cantik yang bernama Nyimas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Berita mengenai sayembara tersebut didapatnya saat Syekh Magelung Sakti ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Sayembara tersebut menyebutkan barang siapa yang mampu mengalahkan Nyimas Gandasari, maka dia akan bersedia menjadi istri dari orang yang berhasil mengalahkannya dalam adu kesaktian tersebut. Banyak di antara pangeran dan kesatria yang mencoba mengikuti sayembara ini, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, sehingga akhirnya Syekh Magelung Sakti terjun ke arena sayembara. Pada dasarnya kemampuan dan kesaktian dari keduanya berimbang. Hanya saja karena faktor kelelahan, akhirnya Nyimas Gandasari pun menyerah dan berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati. Namun, meski Nyimas Gandasari sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti masih tetap saja
menyecarnya dengan serangan-serangan mematikan, hingga dalam satu kesempatan tinju sang Syekh hampir saja mengenai kepala dari Syekh Sunan Gunung Jati. Tetapi anehnya, sebelum tinju itu mendarat ke kepala Sunan Gunung Jati, dengan serta-merta Syekh Magelung Sakti jatuh lemas. Sunan Gunung Jati pun akhirnya memutuskan bahwa dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah ataupun menang. Meskipun begitu, Sunan Gunung Jati tetap menikahkan keduanya, dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Setelah keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai akhir hayatnya, dimakamkan di Kampung Karang, di Desa Karangkendal, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap banyak dirimu yang bertata. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Himpau di Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.